Presiden yang akan mendampingi saya, Haji Muhammad Yusuf Kalla. Meragukan kepemimpinan dan leadership Pak Jokowi ya. Amanah rakyat yang lebih besar lagi. Selamat berjumpa kembali dalam The Headlines. Kali ini kami menghadirkan calon wakil presiden dari kubu PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Partai Hanura. Begitu Pak JK? Betul. Selamat datang di The Headlines. Terima kasih. Dan seperti biasa sudah ada pula pemimpin redaksi berita 1 News Channel, Don Bosco Salamun. Untuk kali ketiga, Yusuf Kalla maju dalam pemilihan presiden wakil presiden dan kali ini menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo. Muhammad Yusuf Kalla akhirnya diumumkan sebagai calon wakil presiden berduet dengan Joko Widodo dalam pemilihan presiden wakil presiden Juli mendatang. Jokowi JK diusung oleh poros 4 penjuru mata angin yang terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Siap untuk mendampingi Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Joko wakil presiden. Ya, dengan ikhtiar kerja keras, semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran, dan Ditetapkannya Yusuf Kalla sebagai cawapres menjawab spekulasi yang berkembang sebulan terakhir tentang pasangan Jokowi. Jokowi JK mewakili unsur Jawa dan non-Jawa yang sangat diperhatikan dalam lanskap politik Indonesia. Inilah duet sipil yang pamornya paling mentereng dalam sejumlah survei. JK sudah makan asam garam di pemerintahan. Dia menjadi menteri sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999. Puncaknya menjadi wakil presiden di periode pertama pemerintahan Yudhoyono 2004 hingga 2009. Apakah sepak terjangnya yang kemilau selama di pemerintahan akan membantu kemenangan Jokowi JK? Apalagi yang diperjuangkan JK untuk negeri ini jika terpilih untuk kedua kalinya sebagai wapres. Ya, Pak JK akhirnya kembali menjadi calon wakil presiden. Kali ini dari Joko Widodo, begitu ya. Sudah malang melintang. Tapi yang saya ingat adalah ini seperti tahun 2004, Pak. 2004. Iya. Mirip begitu. Ketika Golkar mencalonkan yang lain dan Bapak ada di posisi yang berbeda. Iya. Pak JK bagaimana? Berbeda. Sama. Sekarang Apa justru Golkar tidak mencalonkan siapa-siapa. Tapi mendukung Prabowo, Pak. Iya. Artinya bahwa dulu masih calon resmi Golkar, Pak Wiranto. Di sini walaupun itu tapi tidak ada sama sekali unsur Golkarnya. Dulu kan masih hasil konvensi. Jadi itu berarti itu pilihan dari Golkar sendiri. Ini kan ya bolak-balik akhirnya ke situ, ya kita menghargai upaya itu. Bagi saya melihatnya bukan kepentingan partai. Memang mungkin saya dilahirkan bukan sebagai orang partai, bukan sebagai pilihan partai. Waktu saya Menteri Perdagangan juga oleh Gus Dur dipilih hanya karena saya pengusaha dari Indonesia Timur yang mengerti ekonomi, yang mengerti macam-macam, hanya dianggap perdagangan. Walaupun dipecat juga jadi kan setelah itu ya semua dipecat waktu itu. Satu Menko Kesra dari Ibu Mega tidak mewakili apa-apa. Kemudian wakil presiden di zaman 4 juga tidak mewakili apa-apa. Garisnya memang tidak mewakili partai. Garis profesional. Garis profesional walaupun akhirnya partai bisa mengambil keuntungan otomatis. Dari situ. Iya. Tapi waktu saya mewakili partai kalah malah. Ya, itu kesalahan di 2009. Ya saya
Selamat Pak JK. Terima kasih. Saya ingat 1,5 tahun lalu ketika kita meluncing Yayasan Komodo, beliau ini ketuanya, saya pengawasnya. Iya. Karena Putra ada di sana. Iya. Beliau bilang, saya ini ibarat menu lama yang ditaruh di freezer, pada saatnya akan dikeluarkan lagi. Karena lihat menu yang sudah ada di atas meja, kayak Bu Rizal Bakri, Ibu Mega juga disebut pada waktu itu, orang lihat tapi tidak mau makan. Lalu orang teringat pada, kita punya menu yang enak yang kita taruh di freezer, dan saat ini kita bisa taruh di atas meja. Dan sekarang sudah ditaruh di atas meja, dan saya kira tentu saya tidak bermaksud melebih-lebihkan, tapi kan reputasi dan prestasi Pak JK ketika jadi wakil presiden setidak-tidaknya bisa kita lihat. Bayangkan resolusi konflik Aceh, Poso, Ambon itu besar-besar. Lalu kemudian ketika kartunya sudah mati, ketika tidak lagi dicalonkan oleh Golkar tapi tidak dapat apa-apa, Yayasan Komodo jalan, jadi New Seven Wonders sebagai putra daerah, saya senang dengan itu. SMS jutaan, lalu kemudian bagaimana PMI yang dulu dianggap biasa-biasa menjadi luar biasa. Diakui juga oleh Pak SBY ya. Luar biasa, dan saya kemudian tidak heran kalau kemudian tetap dapat tempat di partai politik walaupun bukan partainya sendiri yang mengusung karena anggota partai Golkar kan? Ya. Tapi kalau boleh nih Pak JK, orang kan ini ribut sekian banyak nama gitu kan. Kemudian akhirnya mengerucut 2 nama itu sampai beberapa hari, agak panjang ya. Kemudian sampai ke Pak JK, walaupun banyak orang sudah memperkirakan, oke, calon kuat memang Pak JK begitu. Tapi buat Pak JK, apa sih yang kemudian faktor penentu dari pilihan PDI Perjuangan dan teman-teman koalisi untuk kemudian memilih Pak JK? Saya tidak mengikuti pembicaraan di Ibu Mega dengan partai-partai. Tidak pernah diajak? Tidak pernah diajak, tidak pernah ketemu. Jokowi pun itu berbulan-bulan tidak ketemu, hanya bertemu pada malam terakhir sebelum diumumkan. Jadi ternyata saya tidak pasif aja, tidak pasang iklan, tidak ada yang mendukung secara terbuka gitu kan. Tunggu dulu Pak, jadi ketika kemudian ramai dibicarakan di media, Pak JK sama sekali belum pernah dihubungi? Belum. Ya tentu dikasih message ya. Message ketemu secara informal berapa kamar. Tidak pakai message, itu langsung message teman-teman, atau kadang-kadang teman-teman dari PT datang untuk berdiskusi, tapi saya merasa bukan diskusi ini kadang-kadang fit and proper. Bagaimana Pak JK bisa merasa itu fit and proper? Memang apa yang kemudian ditanyakan? Ya tentu menanyakan pengalaman. Ya tentu mereka, atau kadang-kadang juga ingin menanyakan kalau begini bagaimana sikap saya, kalau begini bagaimana. Itu penting untuk saling mengisi, saling mengetahui sebenarnya isi hati, isi pikiran. Bagi saya sangat penting supaya nanti saya konsisten aja bahwa memang sikap saya begitu. Saya mendengar ada diehard pendukung JK untuk bisa diusung oleh dari PDIP. Partai koalisi. Entah Pak JK tahu atau tidak, tapi saya pernah bicara, saya bilang bagaimana posisi Pak JK sekarang? Pernyataan, jangan tanya posisi Pak JK. Pak JK itu sudah proven, jadi dia tenang saja. Kalau ada orang membutuhkannya, datang dong. Saya tidak tahu apakah Pak JK tahu atau tidak, tapi ada orang yang saya tahu mendukung Pak JK. Dan saya rasa kalau tadi benar penjelasan bahwa itu tidak pernah ada komunikasi yang langsung, tapi fit and proper test dan berjalan terus. Tapi saya kira kan Ibu Mega kan bukan orang baru. Pembicaraan tetap dilakukan begitu kan ya Pak JK? Ya bagi saya kan saya pernah bekerja sebagai menteri Ibu Mega kan selama 3 tahun. Dan saya kira sebagai menteri saya banyak membantu lah. Kadang-kadang orang mengira melebihi, mengambil alih. Seperti perdamaian, saya kan ke Questra, tapi perdamaian semua konflik pada waktu saya atasi kan. Tapi semuanya dengan izin Ibu Mega, semua lapor begini. Jadi mungkin dari hal-hal itu tentu Ibu Mega mengetahui bahwa apa yang lakukan itu seperti itu. Bapak mau katakan bahwa memang hubungan baik itu dari dulu memang terjaga begitu ya? Tadi Ibu Mega pidato mengatakan Pak JK itu bekerja dulu baru berpikir. Kemudian saya, enggak Bu, saya bersamaan sambil bekerja sambil berpikir. Jadi kalau dengar penjelasan Pak JK ini, orang resah dan orang mungkin berpikir akan ada matahari kembar.
itu tidak ada alasan kah sampai sekarang? Begini, tugas wakil presiden itu membantu presiden. Membantu artinya bekerja dengan baik. Nah, kalau dalam bekerja itu ada tanggung jawab yang besar dan kita putuskan itu seakan-akan mendominasi. Juga pada waktu itu, ingat Bu Ramadan, tiap peristiwa masalah nasional saya jelaskan langsung, tidak pakai jubir. Saya tidak punya jubir waktu itu kan, langsung. Oh, tiap Jumat saya jelaskan masalah nasional terbuka, semua rakyat mengetahui apa terjadi, apa reaksinya. Ada apa-apa saya undang pimpinan redaksi. Semuanya terbuka. Silakan kritik kalau kritik, tapi kritiknya di sini. Dan mungkin di situ lihat peranan itu, sehingga seakan-akan. Tapi begini saya bilang, dalam kondisi seperti itu, kalau Wapres bekerja ya, itu kan benar. Justru kalau tidak bekerja, justru salah. Nah, jadi gimana bekerja dianggap salah, tidak bekerja salah lagi? Suka yang mana? Karena itu, sehingga waktu itu. Ya, jadi kalau kemudian kita bicara siapa yang kemudian paling menentukan sampai Pak JK ditunjuk untuk menjadi cawapresnya Jokowi, siapa menurut Pak JK? Tentu Ibu Mega dan PDIP, dan Puan, tentu pengurus lainnya. Di lain pihak kan ada Nasdem, Pak Surya, ada PKB, ada Hanura. Kan itu merupakan rapat, finalnya rapat. Dari semua itu Ibu Mega nomor satunya pastinya ya? Tentu karena partai terbesar, iya, dan yang pendukung. Sehari setelah Pak JK ketemu Bang Surya di Gondang Dia Lama, saya ke sana. Saya ke sana. Lalu ditanya, saya bilang, apa Pak JK Bang ini? Kau bikin 100 daftar katanya. Memang ada yang lebih baik dari JK? Wah, pada saat itu. Saya bilang, yang benar Bang. Kau bikin. Kau dari 100 daftar jadi 10. Kita sebut ini. Memang ada yang lebih baik, kira-kira begitu. Sejak saat itu saya mengatakan, ya sih mestinya sudah selesai. Jadi kalau ada pengamat yang mengatakan, oh itu keberhasilan tim lobby JK, Bapak? Enggak. Siapa sih tolong saya? Bahwa ada teman-teman seperti katakan itu yang sangat mendukung. Dia tidak mendukung kepada saya karena pribadi. Dia ingin lihat bangsa ke depan. Kan selalu, kan begini, itu kan kondisinya. Kita dukung Jokowi. Jokowi kita tahu pemimpin yang baik, merakyat, tapi merakyat saja tentu tidak cukup. Karena negeri 240 juta, provinsinya 34, menterinya 35, dari barat ke timur 8 jam terbangnya. Apa bisa dikontrol dengan satu pihak saja? Jadi dibutuhkan tim yang kuat lah. Gitu. Pak JK tentu ada beda menjadi wakilnya Pak SBY pada saat itu dengan calon wakilnya Pak Jokowi. Kalau menang nanti wakilnya Pak Jokowi begitu ya. Tentu ada beda. Ada beda antara 2004 dengan 2014. Kita coba bahas sesaat lagi ya Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda.